Jadi dua golongan ini tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia langsung masuk neraka. Dan sama Allah dimasukkan ke neraka jahanam. Golongan pertama kata Nabi, mereka adalah para alim-alim ulama. Seketika itu para sahabat langsung tengok itu matanya, itu sama sahabat lainnya. Lah. Dan gak ada satupun sahabat yang gak nangis seketika itu. Langsung mereka introspeksi. Sampai segitunya. Dan Nabi jelasin ini matanya itu berlinang dia. Semoga kita semua terselamatkan dari golongan itu, para sahabat-sahabatku dan saudaraku. Ditanya lagi sama ulama, sama para sahabat, ya Rasulullah, bukankah alim ulama itu orang yang taat sama Allah? Nabi jawab, iya. Bukankah alim ulama orang-orang yang tunduk sama ketentuan-ketentuan yang Allah perintahkan? Iya. Dan bukankah alim ulama, dan Mister kalau ingin itu takut, Mister sumpah. Mister tuh sampai ngomong kayak gini tuh takut guys. Karena Mister tahu Mister tuh ahli dosa, masih pendosa Mister. Dan Mister takut sekali kalau ngomong kayak gini. Karena Nabi pun sampai nangis. Bukan alim ulama itu orang-orang yang sangat khusyuk di jalan Allah. Iya kata Nabi. Dan alim ulama dicintai oleh makhluk-makhluknya Allah. Iya kata Nabi. Terus terakhir ditanya sama sahabat, lantas kenapa ya Rasulullah alim ulama ini tak perlu dihisab sama Allah, langsung dimasukkan ke neraka, dan neraka adalah neraka jahanam untuk mereka? Nabi menjawab, wahai sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku, alim ulama ini niscaya ketika dia beribadah kepada Allah, dia selalu pamrih, dia selalu cari validasi, dia selalu cari pengakuan di semua santri-santrinya, dia selalu cari pengakuan di semua orang sosialnya, supaya dia hanya ingin dipanggil orang alim. Na'udzubillah min dzalik. Seketika Allah Ta'ala langsung memasukkan mereka ke neraka jahanam. Karena Allah berfirman, niscaya tanpa ridhomu kau taat kepadaku, maka niscaya kau tak akan pernah menyembah dan tak akan pernah kau beriman kepadaku, kata Allah. Tapi kenapa kau lakukan, kenapa kau pakai itu semua ridhoku hanya nyari pengakuan di dunia ini? Bangga dipanggil kiai, bangga dipanggil habib, bangga dipanggil gus, bangga dipanggil ustaz, bangga dipanggil orang alim ulama. Matilah dia di neraka jahanam ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Oh, Mister takut, selalu takut banget. Makanya Mister tuh kadang kalau mau mondok takut sekali. Karena tipis saudara-saudaraku antara orang alim karena lillah dan alim karena duniawi. Itu sangat tipis dan hanya Allah yang tahu hati orang. Kemana-mana dia direbutkan, tangan dicium, ada yang ditarik, tapi untuk sombong, siapa kau, bukan santriku, kenapa kau cium? Ini bahaya orang-orang kayak gini. Dan dia adalah alim ulama yang selalu menjual belikan ayat-ayat Allah. Ketika dia dakwah sana sini, dia masang tarik dengan alasan disyarot, dengan alasan ini minimal seperti ini. Ketika ilmu Allah sudah distandarisasi minimal sekian, maka dilaknat oleh sama Allah orang itu. Semua ilmunya habis hanya urusan dunia dan hanya diikat sama Allah di nominal itu. Maka doa-doa orang itu nggak akan sampai sama Allah. Karena doa yang paling mulia ketika dia mendoakan sesama tanpa pamrih, itu doa-doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika para sahabat langsung nangis semuanya, takut, ya Allah ampuni dosa hamba dengan semua ya Allah. Itulah alim ulama zaman akhir itu, kata Nabi itu yang pertama. Jadi orang yang melakukan taat kepada Allah, tapi niscaya bukan hanya karena Allah Ta'ala, dia hanya cari validasi, dia cari pengakuan status sosial, dia hanya cari sertifikat, gelar duniawi semuanya. Dan itu yang membuat alim ulama itu langsung sama Allah tanpa dihisab dimasukkan ke neraka jahanam. Subhanallah wa ta'ala. Masya Allah, jangan sampai kita kayak gitu ya. Ya. Jadi ini doa buat kita juga nih. Makanya Mister takut sekali. Karena kenapa sih Mister kok masih pakaiannya tuh gak seperti mereka mungkin ya, yang dia tertutup sekali atau apa. Mister takut karena Mister takut sekali. Karena yang tahu hati kita hanya Allah. Mungkin di depan Mister dia orang mulia loh Mister, dia orang alim Mister dia orang baik Mister, dia selalu gini. Tapi kita nggak tahu, kita tahu tentang hati itu hanya Allah yang tahu. Ketika riya itu tumbuh sedikit aja, maka dia membumi hanguskan semua amal ibadah kita. Itu dicontohkan di iblis. Berjuta-juta tahun dia taat sama Allah, dia alim, dia istiqomah,
Dia benar-benar orang pinter, ahli ibadah, makhluk pinter, ahli ibadah iblis itu. Tapi hanya karena merasa dia lebih baik daripada Adam dan Hawa, seketika semua ibadahnya selesai. Jangan sampai guys kita kayak seperti itu. Terus yang kedua, ditanya lagi sama para sahabat, ya Rasulullah, lantas kedua, golongan itu siapa? Yang pertama engkau sebut ya Rasulullah, alim ulama. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Terus yang kedua siapa ya Rasulullah? Orang yang wafat tanpa dihisab langsung dimasukkan ke neraka jahanam sama Allah Subhanahu wa taala. Dijawab sama Rasulullah SAW bin Abdullah, wahai sahabat-sahabatku dan wahai saudara-saudaraku, golongan kedua ini adalah satu. Apa itu? Para guru-guru. Kenalah kalian yang guru nih. Guru-guru atau cendekia-cendekia atau profesor-profesor yang dimana Allah meridhoi ilmunya, dia cerdas, dia jadi cendekia di dunia ini, tapi dipakai untuk mencari validasi kepada sesama. Aku udah profesor, gelarku kurang itu, ada yang salah. Itu dokter Andes profesor salah. Lah, sama dia kayak gitu. Tahu kan Mas Mister kan? Aku nih guru, kau harus tunduk sama aku. Ini, semua ucapanmu harus aku ikutin. Gini-gini, sampai kayak disembah-sembah. Ada seperti itu. Nah inilah golongan yang sama, Allah tidak dihisab ketika udah mati, dia langsung masuk neraka jahanamnya Allah SWT.